Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita sekalian sehingga dapat hadir pada hari ini Kamis 17 November 2022 untuk mengikuti rangkaian acara Perpusnas Writers Festival tahun 2022 yang mengangkat tema menulis, memberdayakan, dan mengabadikan. Pada hari ini, hari kedua, Perpusnas Writers Festival diisi dengan bincang inkubator literasi yang mengusung tema dari daerah untuk Indonesia. Kepada Kang Aris dari Sukabumi, Jawa Barat, mohon untuk maju ke depan. Yang terakhir, tuan rumah, Mas Edi Wiono dari DKI Jakarta. Kang Aris, sebenarnya apa yang dilakukan ILPN itu ada dampaknya nggak buat forum TBM dan komunitas di sana? Terima kasih Bu. Jadi saya sedikit menjelaskan dulu perbedaan inkubator yang kami lakukan dengan teman-teman yang tadi sudah dipaparkan. Jadi kalau teman-teman kan di ruang lingkupnya kayak Subhan Sumatera Barat, Bapak Jember, Kahudan di Kalsel ya, di Kalsel. Kalau kami ruang lingkup seluruh Indonesia, tapi khusus pengelola TBM, yaitu anggota forum TBM dalam hal ini. Seperti itu Bu. Jadi dan ini latar belakangnya dua hal. Sebenarnya saya dengan Pak Edi itu kontakan setahun sebelumnya ya pada HUT ke-16 kami di tahun 2021 kayak kita udah kontakan, bahkan kami beberapa kali mengenalkan Perpusnas Quest dan Pak Edi di mengundang beliau di kegiatan-kegiatan kami. Jadi begitu kita melaksanakan inkubator literasi itu antusiasmenya sangat tinggi. Kebetulan hal yang pertama sebagai latar belakang adalah hari ulang tahun yang ke-17. Setahun kemudian baru kita bisa berkolaborasi. Jadi kebetulan juga saya sebagai ketua pelaksana HUT ke-17 yang diamanai oleh Kang Abi dan teman-teman. Jadi dalam rangka itu kita selenggarakan dengan dukungan dengan Bapak ini dan Perpusnas Quest dan kita mengambil tema dongeng anak Nusantara itu sebagai latar belakang yang kedua. Jadi kami memiliki setiap bulan tuh karena pandemi kami bikin program Musibah Dongeng. Jadi pendongeng-pendongeng yang pengelola TBM ini mendongeng satu sama lain. Jadi ada audiensnya anak-anak dari TBM, ada yang pendongeng ini dari daerah lain. Jadi kita saling memperkenalkan, saling menyapa. Dan itu cukup jadi walaupun pandemi terus pengetatan ruang gerak, tapi kita tetap terhubung dan gerakan literasi tidak kendor kan gitu, seperti itu. Nah, kami berpikir bahwa budaya tutur kita ini sangat kuat kan gitu. Contohnya kalau saya ngobrol sama Pak Edi bisa berjam-jam kita dongeng ke sana kemari kan. Nah, jadi kami berpikir kenapa tidak dongeng-dongeng ini kita tuliskan, kita bukukan. Nah, ketemu loh dengan program inkubator ini. Maka kami mengangkat tema dongeng anak Indonesia. Seperti itu. Jadi isinya tentang dongeng-dongeng yang berasal dari cerita rakyat asal-usul daerah dari berbagai daerah si penulis itu berasal, seperti itu.
ada sekitar 34 tulisan yang masuk, karena itu tadi saya katakan dalam rangka HUT ke-17. Jadi saya juga minta keistimewaan nih ke Pak Edi, jadi yang dibukukan itu 17 tulisan. Nah, tapi kami tidak gunakan konsep juara 1, 2, 3. Kami istilahkan 3 penulis atau 3 tulisan terpilih. Jadi kami tidak melihat hanya dari kualitas tulisan, tapi kami melihat juga antusiasme peserta tersebut, terus perkembangannya, progresnya sampai sejauh mana, dan keingintahuan mereka peserta ini seperti itu. Maka terpilihlah tiga peserta terpilih, Kak Rati, Kak Amran, dan Kak Anissa. Nah, kenapa kami tidak hanya melihat kualitas tulisan? Nah, ini sebagai tindak lanjut dari inkubator kan, tadi Ibu tanyakan dampaknya ya. Kami ini sekarang sudah terbentuk komunitas inkubator dongeng anak Indonesia, Komida TBN, dan sekarang sedang berproses, kita lagi menulis fiksi mini. Jadi dongeng-dongeng dari daerah teman-teman ini dituliskan, pada acara Muhibah Dongeng didongengkan kembali seperti itu. Jadi ada siklus seperti itu, dari budaya tutur ke budaya tulis dan dituturkan kembali, dan itu sangat berdampak. Dan tadi yang seperti disampaikan oleh Bapak dan Ibu sebelumnya, yang kearifan lokal itu tetap dirawat dalam ingatan dan diteruskan ke anak-anak kita seperti itu. Itu mungkin terakhir Pak, tentang forum TBM. Nah, jadi saya melihat jadi saya melihat tentang dongeng tadi gitu kan. Misalnya dongeng, misalnya saya berharap misalnya kalau memang memilih inkubasi tentang dongeng, petakan memang semua kisah dongeng yang ada di Indonesia, jangan semua cerita si kancil lagi. Gitu. Jadi memetakan akhirnya binatang apa yang belum ada cerita anaknya, misalnya di Indonesia Anoa udah ada belum misalnya, atau misalnya Tarsius sudah ada belum misalnya. Jadi berdasarkan ke daerahan masing-masing. Jakarta yang susah binatangnya apa di Jakarta gitu. Saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira saya langsung yang ditujukan ke forum TBM aja ya, karena lain-lainnya udah tadi mewakili lah, sebelumnya sudah ditanggapi. Saya kira untuk kalau ini sebagai peristiwa agar mendapat kegiatan dari Perpusnas Press atau Perpusnas, saya kira enggak juga. Karena yang tadi dikatakan oleh Pak Edi, dalam fase pasca inkubasi kami juga sudah bergerak lagi dengan masuk ke proses pra inkubasi dan masa inkubasi yang baru lagi. Kita sekarang sedang proses pendampingan untuk kepenulisan dongeng dalam bentuk fiksi mini seperti itu. Saya sudah cerita, dan yang bergerak itu teman-teman. Saya hanya dapat update-nya aja, dan saya langsung teruskan ke Pak Edi sampai sejauh mana perkembangannya. Dan alhamdulillahnya teman-teman pendamping dan narasumber yang sebelumnya tetap mereka dengan senang hati mendampingi kami semua. Saya kira itu membentuk satu keluarga, bahkan ada peserta baru, anggota keluarga baru yang ikut berproses bersama kami. Jadi tidak terbatas yang 17 kemarin yang lolos seleksi atau yang 34 yang mengirimkan naskah, tapi ada muka-muka baru, teman-teman yang baru yang bergabung bersama kami seperti itu. Dan untuk tantangan yang sangat menarik untuk memetakan, walaupun dalam kerjanya kami ya sesuai dengan kami sadar diri dengan segala keterbatasan yang kami miliki, kami berjalan selangkah demi selangkah, sehari selembar benang, yang mudah-mudahan lama-lama menjadi kain yang bisa memetakan mana. Dan jangankan di Komida di inkubator ini untuk tulis dongeng-dongeng mainstream, untuk pagelaran dongengnya sendiri saya saksikan atau saya ikuti dari awal itu rata-rata dongeng-dongeng yang baru, artinya kayak yang mainstream itu tidak lagi ditampilkan oleh teman-teman gitu. Jadi mereka juga memiliki kesadaran bahwa
ini loh daerah yang dongeng yang dari daerah yang dekat dengan kami yang kami sampaikan dan kami perkenalkan ke teman-teman yang lainnya di daerah lain. Seperti itu mungkin. Terima kasih. Sekarang Terus untuk Kang Aris, ya Forum TBM. Ini mohon maaf saya pertanyaannya banyak banget, tapi sepertinya juga menarik. Apakah dalam waktu dekat juga ada product knowledge yang diterbitkan oleh Forum TBM secara mandiri dari inkubator literasi dongeng ataupun muhibah dongeng dan lain-lain? Kalaupun ada, maka itu semacam angin segar untuk saya, karena makin banyak wadah maka makin banyak kesempatan teman-teman yang muda memang untuk sampai ke daerah terpelosok untuk menyampaikan gagasan tulisannya melalui buku dan segala macam. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Amin. Ini salah satu teman diskusi saya yang cukup intens juga, Om Amin ini. Jadi gini, terkait yang telah saya jelaskan tadi bahwa dari pasca inkubator literasi ini di teman-teman di Forum TBM, teman-teman yang kemarin ikut dan sudah ada tambahan baru ini, kita sudah punya komunitas menulis inkubator TBM Indonesia. Nah, saya sih sebenarnya belum terlalu update ke Pak Edi tentang pergerakan teman-teman, karena saya juga ingin memastikan bahwa mereka ini sudah ajak belum gerakannya. Jangan sampai saya sudah sounding kemana-mana akhirnya bubar di tengah jalan. Saya juga gak mau. Saya ingin memastikan dulu, dan alhamdulillah sekarang sudah terlihat konsistensinya dan memang sudah tahan banting ya, sudah cukup tahan banting. Dan pengembangannya seperti ini, perlu saya sampaikan juga, nanti dari peserta-peserta ini yang memang di satu daerah, misalkan di Lampung ada beberapa anggota dari Komida ini kita dorong untuk membuat gerakan di sana dan berkoordinasi dengan PW Lampung, PW Forum TBM Lampung. Jadi seperti itu. Dan misalkan, dan jangan risau juga untuk publikasi karyanya. Misalkan kita tentu tidak akan melepaskan hubungan baik dengan Perpusnas beres. Misalkan karena tadi karena slot atau itu jumlah yang bisa diterbitkan oleh Perpusnas Press ini terbatas, kita juga di Forum TBM kita punya Forum TBM Press. Kita punya banyak saluran. Jadi tapi sekali lagi fokusnya tidak berapa karya bisa diterbitkan atau ini harus selalu diterbitkan. Seperti contoh yang sekarang dongeng yang dalam bentuk fiksi mini ini, kita tidak terburu-buru untuk menerbitkan karya. Kita terus godok ulang. Satu, tentu kita ingin yang tadi disampaikan oleh Pak Edi mencapai standar kualitas tertentu. Tapi di selain itu kita ingin ada kebiasaan menulis itu tumbuh, pembiasaan menulis itu. Jadi membentuk habit seperti itu. Dan apakah kerja-kerja komunal ini bisa melahirkan sesuatu yang ada target tertentu, capaian yang terukur. Saya sangat yakin, saya sangat optimis, sangat bisa. Sebelum Mas Win ngasih tantangan memetakan peta jalan, kita sudah merumuskan itu dan sudah menjadi bagian dari program kerja Forum TBM, khususnya bidang program dan kemitraan. Seperti itu. Dan yang kemarin waktu rapat koordinasi bulanan kami presentasikan di depan teman-teman. Seperti itu. Terima kasih. ada masukan lagi Mas Win? Dan juga buat Forum TBM, karena saya juga pendiri dan penasihat Forum TBM, sama aja. Jadi masukan ini pun untuk kita semua. Karena kadang hidup saya udah kayak gitu dari dulu, udah anomali gitu. Naskah bagus, yang targetnya kalau bisa ada cerita anak masuk ke Disney secara internasional. Gitu.
gitu loh. Bukan sekedar misalnya diterbitkan oleh major label yang ada di Indonesia. Jangan kadung-kadung. Jadi era sekarang tuh udah era imajinasi, bukan era pengetahuan lagi. Pengetahuan tuh udah ada di mana-mana. Baca tuh bisa, tapi imajinasi itu yang menjadi penting kalau emang kita mau membangun sesuatu dalam konteks karya. Makasih. Terima kasih. Sekarang Kang Aris, monggo. Terima kasih. Saya singkat aja sih, biar kita cepat ngopi Pak Adi. Jadi karena saya sama kami di Forum TBM dengan Pak Edi sering ngobrol sangat dalam dan lama, menghabiskan malam-malam kita. Jadi menurut saya Pak Edi tidak hanya punya 8 tim, tapi Pak Edi juga punya kami semua sebagai sebuah keluarga besar di inkubator ini, dan ya minimal punya Forum TBM lah. Jadi kami di Forum TBM pendekatannya tidak melihat seberapa besar anggarannya, tapi dengan anggaran yang ada kita fokus seberapa besar, sebesar-besarnya supaya bisa lebih berdampak dirasakan oleh teman-teman. Artinya merasakan manfaat yang dihasilkan dari niat baik, dari gagasan yang sangat mulia itu. Dan saya sih sangat menantikan dan sangat tidak sabar di 2023 ini apa hal-hal yang bisa kita lakukan supaya bisa lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Huda Subhan, Mbak Hudan, Kang Aris, kemudian Mas Edi. Mohon maaf atas kesalahan yang ada sepanjang talkshow ini. Semoga Indonesia menjadi bangsa yang cerdas sesuai dengan cita-cita dari Undang-Undang Dasar kita 1945. Selamat siang, kami kembalikan kepada MC cantik kita Mbak Hani. Terima kasih Bu Esa. Bapak Ibu mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk para narasumber dan moderator.